なんじゃダメもうそんなんじゃほら心は進化するよもっともっと Saya Uya Kuya. Saya Nafa Indria Urba. Saya Eko Patrio. Saya nggak tahu. Saya Upin. Saya Islam. Saya penderita. Baik, saya izin perkenalkan diri. Saya itu Dinara Safira Bidiono. Saya dari kelas 9 1. Saya itu nomor absennya 12. Tujuan saya bervideo perkenalan kayak gini biar kalian tuh tahu siapa yang bakal melakukan review atau reaksi terhadap video yang akan terjadi yang akan ada setelah ini ya. Kalau gitu tugasnya itu tugas PKN ya, bukan tugas pokok atau bukan tugas apapun. Pokoknya itu materi saya itu kan mengenai menerapkan perilaku dukung ya. Jadi itu saya bakal nge-stage salah satu video yang mungkin berhubungan atau yang setidaknya mepet-mepet pas sama temannya saya. Jadi moral. Happy watching guys, dadah. Sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan abolisi dan amnesti kepada Tom Lembong dan Hasto Kristianto mendapatkan kritikan. Kritikan tersebut salah satunya disampaikan oleh pakar hukum tata negara Bivitri Susanti. Bivitri mengatakan Prabowo telah melakukan politisasi hukum yang diselesaikan lewat politik. Menurut Bivitri, proses hukum seharusnya tetap dijalankan melalui mekanisme biasa seperti banding, bukan justru diselesaikan melalui abolisi maupun amnesti. Pernyataan itu disampaikan Bivitri pada Jumat 1 Agustus 2025. Bivitri mengatakan Prabowo memang tidak bisa memerintahkan hakim untuk membebaskan terdakwa. Namun menurutnya Prabowo memiliki ruang pengaruh melalui institusi kejaksaan. Ia mengingatkan penggunaan kewenangan presiden untuk menghapus proses hukum dalam kasus seperti ini bisa menjadi presiden buruk. Menurutnya, putusan itu bisa berisiko bahaya untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Ya Pak. Oke teman-teman, setelah kalian mereview tadi, apa yang kalian pikirkan? Saya tidak bisa menjawab. Ternyata saya itu bukan dukun dan saya tidak tahu jalan pikiran kalian. Jadi izinkan saya menjawab ya. Jadi dari video tadi itu ada informasi menarik bagaimana Bapak Presiden izin setuju Bapak Prabowo itu memberikan abolisi terhadap Tom Lembong dan juga amnesti terhadap Hasto. Di mana banyak mengira bahwa hukum itu berjalan dengan baik ternyata, tapi di sisi lain tuh ada kritikannya itu seperti apa. Mereka tuh meragukan apa ini termasuk bentuk ketaatan terhadap hukum atau apakah ini justru intervensi politik terhadap proses hukum. Intervensi itu apa? Itu kayak tekanan politik terhadap hukum gitu loh. Jadi kayak itu tuh hukum tapi mereka tuh dimainin sama politik. Ya, tadi kan saya udah review nih gambaran videonya itu gimana. Terus sekarang kita akan masuki ke materinya, menerapkan perilaku taat hukum. Taat hukum yang orang-orang tahu kan kayak itu mematuhi aturan. Terus kita gak boleh melanggar aturan. Terus apa lagi? Ya, udah kita jalanin aja apapun keputusannya. Manut, kita kan warga ya kayak gitu sih, mesti orang-orang. Padahal taat hukum sendiri tuh punya makna yang lebih jauh daripada itu. Dan taat hukum itu juga berarti kayak kita tuh ya kudu menghormati bagaimana prosesnya itu bakal berjalan. Terus yang kedua, menjalankan konsistensi hukum supaya itu tetap berlaku buat semua orang. Ingat ya, semua orang. Terus yang ketiga itu memastikan kalau keadilan itu harus banget atau wajib banget ditegakkan lewat jalur hukum, bukan jalur manapun, bukan jalur kekuasaan, jalur politik atau jalur sosial. Kok nyambung sejarah sih, sorry. Terus jadi gini, terus gimana dong kalau misal ada nih keputusan hukum yang bisa dibatalkan karena alasan maksudnya kayak kalau misalnya ada keputusan hukum yang langsung bisa dibatalkan hanya karena alasan politik. Ya, jawabannya tuh bener-bener salah sih. Masa iya keputusan hukum langsung bisa dibatalkan aja dengan alasan politik? Itu sama aja kayak ngelanggar yang namanya law enforcement atau penegakan
cukup. Di sini saya juga mau memperkuat informasi bagaimana para ahli hukum yang berkritik keputusan abolisi ini bakal jadi keputusan terburuk. Kenapa yang terburuk? Karena gini deh, proses hukum itu sejujurnya kan proses yang panjang ya. Itu melebarkan yang namanya penyelidikan, penyidikan, bahkan sampai ke persidangan. Tapi hukum malah bisa langsung dikat gitu aja sama yang namanya keputusan politik. Itu sama aja kayak mempermainkan harga diri hukum gitu loh bro. Terus kita juga notice ya kalau semisal hukum itu gampang banget buat dipatahin sama politik, buat masyarakat jadi mikir kalau semisal hukum itu bisa dinegosiasi alias jadi alat jual beli. Terus yang berikutnya, hukum itu tuh bukan jadi alat penentu kebenaran. Terus yang paling parahnya nih gini, ketika masyarakat udah mikir kalau semisal keadilan itu bergantung sama siapa yang berkuasa, bukan apa yang dibeberkan faktanya. Terus gini deh, itu bikin masyarakat tuh jadi skeptis dan bahkan nggak percaya. Dan sikap skeptisisme itu bikin bahaya banget. Karena apa? Masyarakat tuh mulai kayak gak peduli kan, terus mereka juga kayak iri lah sebenarnya. Mereka juga mikir kayak para elit aja ngelanggar aturan, masa kita rakyat kecil gak dibolehin gitu loh. Jadi kayak mereka tuh buat keputusan sendiri gitu loh, yang bahkan bener-bener udah gak sesuai aturan banget. Kita lanjut ke materi mengenai taat hukum itu juga butuh sistem yang adil supaya gak cuma masyarakat aja yang taat. Itu bener, kita kan emang udah diajarin sih kalau kita sebagai warga negara itu tuh harus taat sama hukum apapun yang terjadi. Itu valid karena tiap negara kan punya aturan hukumnya dia sendiri-sendiri sih. Kita kan hidup di Indonesia, yaudah kita nganut sama aturan yang diberlakukan di Indonesia aja gitu. Tapi gini deh, negara juga harus punya kewajiban yang sama, harus menjalankan kewajibannya gitu loh. Dengan apa menjalankan hukum secara adil dan konsisten buat para masyarakatnya. Jadi mereka tuh gak cuma nyuruh masyarakat buat taat. Kalau semisal gini deh, masyarakat tuh disuruh taat, tapi semisal kalau hukumnya itu masih bobrok kayak gitu atau semisal pasti, itu bakal menimbulin yang namanya kontradiktif alias pertentangan. Hukum itu tuh bisa jalan kalau semisal sistemnya tuh berjalan dengan baik dan benar. Nah kalau semisal sistemnya itu salah, ya udah hancur gitu aja. Kayak ibarat kalian tuh selalu ngisi air di ember ya, emang notabene-nya tuh. Jadi guys, gitu dari video tadi itu kelihatan banget ya kalau semisal proses hukum kita tuh gampang banget dikalahin sama yang namanya keputusan politik. Ini bukan salah polisinya ya, polisi boleh atau enggaknya itu ya sesuai hanya presiden, karena itu kewenangan beliau. Terus gini deh, tapi yang jadi masalah tuh gini, emang boleh ya proses hukum sepanjang itu bisa langsung di skip gitu aja? Kalau ngomongin perilaku taat hukum ya harusnya hukum itu dihormati duluan, bukan hanya dipotong jalurnya kayak gitu. Terus juga bukan soal langsung menaati prosedur doang sih, tapi juga menjaga biar hukum itu tetap konsisten dan gak dipengaruhi sama kepentingan lainnya. Makanya pas kasus ini muncul tuh banyak orang yang jadi mikir, hukum itu bisa jadi opsi ya, hukum itu bisa diampuni atau justru dilanjutin gitu aja ya. Terus gini deh, dan itu bikin masyarakat lain tapi bingung dan mikir, hukum itu berlaku buat semuanya kah? Atau cuma berlaku buat rakyat tertentu aja? Jadi kalau semisalnya ada yang nanya nih, kasus kayak gini nih masuk ke contoh penerapan perilaku taat hukum kagak ya? Jawaban saya, tidak sepenuhnya benar dan tidak sepenuhnya salah. Netral. Ya kalau dari segi keresmiannya itu sah, cuma dari segi vibes-nya itu gak ada keadilannya sama sekali gitu. Dan dari kejadian itu buat kita sadar taat hukum itu gak cukup kalau semisal sistemnya sendiri masih gampang dipengaruhi sama politik. Dengan kata lain, hukum kita itu gak bakal jalan kalau semisal masih dijadiin alat. I be popping bottles, sparkles in champagne.
be my section. Royalty looking sexy, you know that be my boo.